Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid-dharain. Babul jinayati utawi iki iku bab jinayah. Namun bab iku mah kriminalitas iki. Ya sing jana iku melukai orang lain. Min qatlin saking mateni, wa qat'in lan nugel, wa gairihima lan seliyane qatlin lan qat'in. Wal qatlu lan utawi mateni membunuh, zulman kelawan nganiaya, menghilangkan nyawa orang lain dengan cara tanpa hak. Nah, memangnya anak membunuh tapi tidak ada hak, seperti kisos. Wal qatluan utai mateni dulman kalawan nganiaya akbarul kabairi iku leuwih gede-gedene sakehe dosa gede. Bandal kufri dalam seuise murtad di bawah kekafiran. Wabil qawadi lan kelawan dan kisos bea qawad iku saking qada yakudu qawadan dituntun kaya wedus, kaya dituntun menggunakan tali ya, bertujuan disembelih iku qad. Jadi dengan cara dipancung, disos bela. Atau manane wabil qawadi lan kalawan den bales kisos, awil afu ya tawa den ampura, la taboko ora nyisa atau ora kari, mutolabatun ukhrawiyatun apa penagihan kang bangsa akhirat. Wal fi'lul muzhiqu lan utawi pegawean kang ngilangaken nyawa, salah satu ikut telu. Amdun siji sengaja, wasibahu amdin lan serupa sengaja, wa khata'un lan kesalahan. La kisoso ora ana kisos iku maujud illa bi amdin angin ing dalam mateni sengaja, bi khilafi shibhihi kalawan perbedaane serupane amdin wal khoto'i lan kesalahan. Wa huwa lan utaya amdin qasdu pa'lin iku nejak megaweni, zulman kelawan aniaya, wa aini syakhsin lan zatiyahe wong suwiji. Aini syakhsin itu
ditujukan kepada seseorang, kepada orangnya, sasarannya anu saksi. Ya ane ngarepaken ya kimusonib al insana ing manusia. Idlau kosoda karena lamun nejawong sakson ing kang jumengkreng konon belah wujud sesuatu. Zonnahu kang nyangka wong hu ing sakson zabian ing kidang. Pabana insanan mangka pertela iya sakson insanan iku manusia. Menurut si Jikil dalam ilmu nahwu lafadz bana masuk kategori fi'il nakis. Karan jurmiyah mah laka ning alfiah anane ka iki sing kudu di aji alfiahku. Tapi kudu tuntas ngaji alfiah. Kana mangka ana ya qatlu matmai gawe ya qatlu ne. Khotoan iku kesalahan. Bima yaktulu kelawan barang kang mateni amma goliban ing dalam kaprahe. Jarihan iku natoni melukai ya jarihan iku. Kana anane ma kagorzi ibrotin kaya nancebaken jarum. Nulis segati lamun dom ka dum kon. Mancebaken dum. Jarum. Bimaktalin kelawan permatihe ya penyebut ya. Mematihe atau anggota vital dari bahasa ini. Permati atau bagian yang sensitif. Kadimagin kayak ubun-ubun, mendingan ubun-ubun ya daripada polo daripada ubun-ubun. Wainin lan mata, wa khosiratin lan wong Jawa maknane beyekan. Beyekan itu apa? Cangkeng, pinggang. Nulis beyekan. Nulisnya kan nggo iku tulisan Arab beyekan lah kaepan Arab mah. Pinggang, cangkeng. Wa ihlilin lan keleng uyuh. Wa musanatin lan eleng susu. Waru ijanin iki ya gati wa ijanin. Wong Sunda mengerti kakawad. Apa kakawad? Waru kadang-kadang. Kakawad iku cak ijan iku. Bagian tempat antara liang tai kelawan iki apa sebutnya rigilan cekal bet nusira kodok antara liang tai jeung kanjut antara bongsu ong Jawa membol barangnya maleng tai anus anus antara anus dan apa kok trijilan apa trijilan dudu tri ya telu apa kulune mah
ada trijilan. Kudune mah tujilan. G 3G 4G. Iku ijan ya. Oh, dengan tafsirannya wa huwa lan utaya ijan ma iku barang bainal khosbati khosbata khosiyah. Oh, betul iya. Bainal khosiyati waduburi antarane trijilan ku trijilan ya, ada porjilan ya. Tentang zamannya porji, jadi tribaji itu. Porjilan, por bapat, mana papat deh. Telu iku ning kono, ndok roro penungkut iki sing acunge. Pas iku tri. Kelima 3 sekawan. Ndok roro. Antara trijilan waduburi lan dubur. Awala atau ora kata jowi'in kaya gawe lapar, tidak dikasih makan ya. Wong Sunda mah pengen diparak ya. Diparak siap. Nah, diparak itu ora diwayu mangan ora deui dibikin lapar. Wasihrin lan sihir telu santet itu bahasa Jawa sebenarnya baca mustaq saking lapan satit soalnya ning hijib kopi rasanya hijib saifi rasanya jerem tapi ini iku ana Allah masatit samblahum iku jadi kayak gini mah iku mah hijib bisa gona nelu. Makanya aja heran nih lo karena kiai jadi telu nelu iku. Ya, ora laku kan santri je ustad kiai nelu. Yang telu he duduk niku mah hizib. Hizib iku hizib embu sepi, embu kopi. Sepi kayaknya. Kita mah ora pengen bocah sih mau kamu lagi pondok. Orang demen si orang ayah males puasanya karorone ya guna apa jing lah ya lah mendingan lamun gona padang ati mah sebut teh ya kita lah Senin Kemis supaya rada paham nih ngaji. Ada guna kejagoan mengkonon bagi laki nih, belum bulat. Banding ya siraga aja, wiridan mengkonon. Hijib mah anak hadame lamun ora kuat sirane sing edan. Babul jinayati, bab ini menerangkan tentang kriminalitas atau jinayat. Bab hukum iki ya. Kita pokoknya mah ngaji fikih iku bukan hanya ya jangan dikira ulama atau kiai yang ahli fikih itu tidak mampu mengelola negara. Paling cilik bagi kita pertemuan niki kitab berisi cara mengelola dunia dan akhirat antara hablum minallah dan hablum minan nas kitab. Ana ibadah mahdoh mulai bab salat ya. Bab salat beku terus sampai puasa iku ibadah mahdoh. Bab zakat ibadah ghair mahdoh, ibadah yang ada kaitannya dengan
manusia sosial kan. Zakat itu masuk kategori departemen sosial. Cara menolong orangku bab zakat. Terus ada juga ilmu perdagangan. Ya, ilok analis perindaga. Departemen perdagangan, departemen perindustrian dan perdagangan. Iku bab jual beli, sewa menyewa, segala macam. Hukum gadai menggadai, coba bayangkan aja. Nah, karena manusia itu selalu interaktif dengan sesama, kadangkala ada saatnya berantem. Manusia kan bulat. Nah, itu anak bab jinayat, maka ada hukum pidana. Ya, di dalam negara kita ada hukum pidana, ada hukum perdata. Nah, iki kaitanane ya pidana iki cah babul jinayat iki bab pidana, hukum pidana. Terus pertahanan, nah iki masuk kategori pertahanan dalam negeri. Pertahanan dalam negeri, polisi segala macam iki urusan ada ya. Sebute apa sebute kah? Pokoknya hukum iki ben. Untuk keamanan dalam negeri. Ada keamanan pertahanan luar negeri, bab jihad. TNI, iki mah polisi, ya, iki yudikatif sebut ya, yudikatif iki, ya yudikatif berikut termasuk polisi, jaksa, hakim, yudikatif. Iki kone membahas kok bagaimana caranya menangani orang ketika melukai orang lain. Islam ya sudah ada 1500 tahun yang lalu, sebelum Indonesia berdiri. Bahkan hukumnya pun hukum KUHP kan oleh sing hukum Belanda itu. Belanda pun belum, Belanda dulu gawe hukum. Di sini pidananya itu min kotlin, satu pembunuhan. Nah, kemudian wakotin melukai dengan cara memotong anggota tubuh orang lain. Nah, di sini ada kasus, ada hukumnya. Ada hukumnya udah. Terus menurut Islam, membunuh itu gimana? Wal qatlu, menghilangkan nyawa orang lain zulman, dengan disengaja tanpa hak. Dosanya akbarul kabair. Dosa paling besar di antara dosa besar. Dosa besar itu akeh bocah. Zina, judi, dosa gede iku. Mangan daging babi, dosa gede. Ya akeh dosa-dosa gede ku kabair itu. Tapi yang paling puncak ya itu adalah membunuh, menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak. Di atas membunuh murtad. Pokoknya ya, membunuh itu sangat dikhawatirkan ketika dia meninggal dunia. Jangan aja kali-kali bocah, aja kayak bocah preman. Apa lo? Lihat-lihat. Gua bunuh lu. Syukur. Ini bocahku. Sebab lamun kita mateni uang, itu penting sih lah. Kudu ya dihayati dan diamalkan aja sampai membunuh. Lamun kita mateni uang, ya, terus kan Indonesia mau orang dijalani hukum kisos, membunuh orang lain, ya, kemudian misalkan ditangkap polisi,
ya disidang, masuk penjara. Ya, di penjara kita selama 15 tahun. Walaupun di penjara 15 tahun, tetap dosa hakul adaminya di akhirat itu tidak akan hilang. Jadi senajan kita salat, puasa, segala-galanya, engkone gona ngirimi wong sing dipateni kah? Dijukut bakal. Orang yang kita bunuh, dia akan enak-enakan mengambil amal ibadah kita. Kalau kita yang membunuh dia tanpa hak. Jadi dosa nomor 1 adalah kafir. Dia itu sama sekali tidak akan bisa masuk surga. Kafir mah maning neraka. Setelah itu baru membunuh. Membunuh itu ya dikhawatirkan wong iki maning neraka. Maukah? Pone ganjaranane entek kenang wong sing dipateni. Membunuh, menghilangkan nyawa orang lain dengan zalim tanpa hak akbarul kabair ba'dal kufri. Dosanya itu paling besar di antara dosa besar, satu level di bawah kafir alias murtad. Kafir adalah. Kemudian wabil qawadi latabqa mutalabatun ukhrawiyatun. Zaid membunuh Bakar. Karena negaranya di Saudi Arabia yang dijalankan hukum kisos. Kalau membunuh kita dipancung. Zaid akhirnya ditangkap karena dia telah menghilangkan nyawa Bakar dengan sengaja tanpa hak. Sehingga Zaid sekarang harus menjalani hukum pancung. Dipancung ndase. Mati kan? Nah, maka di akhirat Bakar tidak bisa nuntut Zaid. Jadi lamun kita orang pengen dijukut ganjaran kita, kenang si korban, ya kita kudu dipancung. Bunuh, pas sebut nyawa, bayar nyawa. Siapa sih pengen mau kalah? Wih, siapa sih pengen? Kabeh pengen urip kan? Makanya orang yang dibunuh itu dia tidak senang hatinya dia dibunuh. Maka ketika dibunuh oleh seseorang, si seorang tersebut pahalanya akan diambil oleh si korban. Ya, tisirawan. Macam-macam mata niku. Ya. Wabil afwi la tabqa mutalabatun ukhrawiyatun. Zaid membunuh Bakar. Dia tertangkap. Akhirnya disidang. Kan ilok kesueda. Kadang-kadang orang yang membunuh di Saudi Arabia, dia setelah tertangkap tidak sesegera mungkin dipancung, tapi ada proses disidang. Ketika disidang, ahli waris Bakar, almarhum Bakar, yang ya korban, malah memaafkan. Takoni, Khalid, kamu kan sebagai anak dari almarhum Bakar yang telah dibunuh oleh Zaid. Bagaimana nih? Zaid telah dinyatakan sah dia menghilangkan nyawa orang tuamu dengan disengaja tanpa hak. Apakah akan dijalani hukum kisos? Jere holiday lah Bapak Hakim. Karunya barangnya Zaid iku. Ari nuruti nafsu mah kita gak panas ya abah kita dipateni. Tapi karena deweke akeh anake karunya barangnya mah. Wislah diampur abe diantep, sing penting deweke bayar denda 1 miliar. Oh, bisa iku. Apakah pengampunan secara gratis? Misalkan jadi holiday lah, bebas lah. Aja di kisos maning lan aja bayar denda maning kerunya. Atuh bebas. Di Saudi mah gampang. Akeh wong Indonesia ga. Nya TKI ku TKW
sing nyatakan membunuhku. Akhirnya mah dibebasakan kenang ahli warisnya. Itu bebas, wis bae. Lakah apa-apa. Tah iki mah jadi valid lah mengkenen bewang Jaid. Kira-kira Bang Jaid lamun kenang kita diampura tapi bayar 1 miliar, gelem ta ora? Ya wis kita tak usahakan sing penting kita nek urip. Makane. Jadi Khalid ya Bapak Hakim, Jaid yang membunuh orang tua saya itu saya maafkan dia dengan syarat membayar denda ya 1 miliar. Nah, Jaid bagaimana kamu sanggup? Sanggup Pak. Ya udah, bebas. Nanti di akhirat Jaid ditagih apa tidak oleh bakar alam berbakar? Tidak. Latab mutalabatun ukhrawiyatun. Jadi lamun diampura maka nang ahli waris ning akhirat moal ditagih kenang si korban. Makanya ya TKW iku, TKI iku pilok ana negosiasi sing pihak kedutaan besar sing kene. Negosiasi kelawan korban keluargane, ngejaluk supaya diampura. Ya anak sing ngampura begitu saja orang nuntut apa-apa. Anak sing ngejaluk bayaran pirang miliar akeh. Makanya Raja Salman gah sing dikit ketika keren Masjidil Haram tiba ninjal jamaah haji bu apa pun matikan. Makanya ning kono satu orang akan diberikan uang 2 miliar. Ya 100 onta itu sekitar semono sebagai tanda ya. Kan iku masibhul amja, tanpa disengaja kan terjadi kecelakaan sehingga menewaskan jamaah, tapi tetap pembangunan itu kan aku mengkonko. Menurut Raja Salman ini pembangunan Masjidil Haram itu atas tanggung jawab raja, sehingga ketika ada korban diakibatkan oleh pekerjaan tersebut maka akan dibayar 100 onta. Terus apa saja ya kriteria-kriterianya itu? Wal fi'lul muzahiku salah satu apa sebut tindakan ya, tindakan menghilangkan nyawa orang lain itu ada 3 macam. Pembunuhan itu tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain itu ada 3 macam. 1 amdun, ada atas dasar kesengajaan. Makanya dalam sidang seseorang yang telah menghilangkan nyawa orang lain dalam persidangan akan diteliti apakah ini ada unsur kesengajaan, apakah direncanakan atau bagaimana. Nah makanya ningkene ya anak 1 membunuh secara jelas disengaja, memang ditujukan kepada seseorang. Kemudian wasibhu amdin seperti disengaja, anak kriteria wa khata'un dan kesalahan. Tetap diproses meskipun menghilangkan nyawa orang lain berdasarkan kesalahan tanpa disengaja, tetap itu ada hukumnya. Laki sosok illa fi amdin, nah iki kudu dijelaskan cah. Kan Indonesia mayoritas Islam, ingin menerapkan hukum Islam, syariat Islam. Sementara non-muslim mereka ketakutan. Kenapa? Takut akan hukum pancung, hukum nyawa dibayar nyawa. Padahal menghilangkan nyawa orang lain itu ada yang disebut khoto. Laki soso illa fi amdin, tidak ada kisos, tidak ada hukum pancung ya, kecuali hanya menghilangkan nyawa orang lain dengan cara disengaja. Diketahui dan tidaknya, sengaja dan tidaknya itu nanti dalam persidangan. Wong iki apa sengaja mateni? Ya misalkan nabrak dalam tabrakan,
Ya, Jahit mengendarai mobil menabrak seseorang. Nah, dalam persidangan nanti akan dicecar apakah memang dia punya dendam menghilangkan nyawa ya yang ditabrak apa tidak. Bi khilafi shibhihi wal khata. Kalau sibhul amad dan khata itu tidak ada kisos, tidak boleh. Ya, Jahit misal Jahit sedang mengendarai mobil di suatu daerah, tiba-tiba ada seseorang menyeberang tanpa disengaja, tertabraklah orang tersebut sehingga meninggal. Maka Jahit tidak boleh dihukum pancung, tapi tetap Jahit harus bayar denda karena telah menghilangkan nyawa orang lain. Hukum pancung itu hanya bagi yang membunuh dengan cara disengaja. Wahua yang namanya amad sengaja itu qasdu fa'lin zulman wa aini syaksin. Membunuh disengaja itu adalah dia bertujuan ingin membunuh dengan tanpa hak. Pokoknya dia punya niat ingin menghilangkan nyawa seseorang. Wa aini syaksin, dan juga ditujukan kepada orang tersebut. Pokoknya mah bener-bener mateni uang iku disengaja belah. Kan ada menghilangkannya orang lain itu karena membela diri, kan beda lagi hukum. Misalkan ketika kayak bocah ilok anak misalkan garong rampok ya, nanti nanti gonoko ketika kita ingin dirampok oleh seseorang, maka sebaiknya kita melarikan diri. Kalau sudah terpojok tidak ada tempat lari lagi, barulah kita melawan dengan cara ya menghindari dari menghilangkan nyawa. Kalau memang terpaksa ya apa boleh buat. Kono garanggah duit cimande itu digunakan kenane. Dia silat. Jotos prak bae. Lamun ora kok lakamaneun langkah 1000, jurus 1000 kaki. Nah, ambil langkah 1000 alias kabur. Lamun ora bisa kabur, wis lakamane kudu ngelawan. Wah, ini sanksi di sini emang ditujukan kepada manusia. Idlau qasada syakhsan dhannahu dhabiyan pabana insanan kana khotoan, karena Jahit dia biasanya berburu di mana? Di hutan Sumatera. Buat anak rosok. Hidang. Tembak dor, waduh di hidang je. Waduh berhenti dalam bakar. Kelepokan mati. Wong gimana? Woi, takar ini kidang ya, wong kipremen biar ini kan hutan lagi kekeresekan. Jadi pada ada tiga lagi berburu amenda. Tah iku mah Jahit menembak suatu sosok. Sakson itu sosok ya. Bukan iya ya, Sakson itu sosok. Ada satu sosok ya, karena memang berburunya itu pada malam hari. Ya ditembak oleh Jahit. Dia dikira mah babi hutan. Dia hidup akhirok ya. Orang dari Sumatera itu ada babi hutan. Tembaki, akhirnya mah dagingnya digawaning merene. Ya, aduh brengsek lah. Jadi daging kebo. Ya disangka babi hutan, ternyata orang. Woi, babi ngepet. Bertembak ngedor, mati bakar. Itu khotoan. Jahit tetap harus diproses, dia harus bayar denda. Ya, bayar dendanya engkau ngarep ya. Pengen rumah, kebayar ke orang.
Terus membunuhnya itu bima yaktulu goliban, menggunakan alat, ya alat bukti sebutnya bar bukti disebut bahasa polisi mah, barang bukti, alat menghilangkan nyawa orang lain yang menggunakan alat yang biasanya melukai. Bima yaktulu yang bisa menghilangkan nyawa orang lain, apakah itu melukai ataupun tidak. Contoh, kagorzi ibrotin bimaktalin, ya jaya saking enak bayan yang bakar itu dendam amon, ya deweke nyekel jarum ditojos be embun-embunan mati bakar. Itu menggunakan satu alat. Jarumnya dudu jarum jahit aman gak itu, jarum sol. Itu mati. Wow. Macam-macam kan jarum sol. Kadi magin polo yang bun-bunan. Wa aini matanya dicolok. Dan jarum sol mati. Wa khosirotin bahkan ya pinggang cah apa ya tah. Konon bisa bayar sih. Tembus aman gak kenang anak apa nih iku sebutnya permati, bagian-bagian yang vital. Wa ihlilin leng uyu, ya jadi ku aman dendam ning bakar lagi molor aman kontol dicekal be colok be leng uyu mati bakar. Kamu sanatin leng susu ya itu bahaya berarti ya. Waijanin lan ijan kus ajan mah mabainal khosiyati wad dubur, bagian ya antara buah zakar kelawan anus. Apakah itu alat bisa melukai ataupun tidak, tapi menghilangkan nyawa orang lain. Contoh tidak melukai ya, kata jowiin, ya jahit dendam ning bakar, ya kebenaran jahit iku dua kamar bawah tanah, bakar dicelukar renegah ngopi barang wis iku digawa ning ruang bawah tanah, disekap, tidak dikasih makan dan minum, akhirnya meninggal. Nah jahit itu dikatakan dimasukkan kategori membunuh disengaja. Mas ya, kan saya tidak membacok, tidak melukainya Pak, misalkan dalam persidangan. Saya itu cuma memasukkan dia ke dalam ruang bawah tanah, kemudian saya tinggal. Ya salah sendiri dia mati, blow on. Tapi itu akeh kasus saja. Sebutnya pembunuh darah dingin atau buat apa itu? Ya udah aja Pak, begitu mau ya aman gak bong konon makanan psikopat juga sebut aja. Psikopat itu wong sing membunuh tanpa merasa bersalah. Jiwa ini alhamdulillah. Jadi tegaan seperti kalian sih, kayak kita nyembelih ayam orang tega kan, karena ya ada laka jiwa kan, nyembelih ayam, nyembelih hodos. Nah, ada wong sing psikopat mah membunuh manusia sesama juga, dia tidak punya rasa tega. Iki sing bahaya. Wasihrin. Ya, jahe dua ilmu teluh santet. Tukang teluh hebat. Iki pembuktiannya polisi rada pusing. Bagaimana nih Pak hukum pidana bagi orang yang tukang santet? Nah, iki pembuktiannya negatif, barang buktinya sebab iki mah halus kan, tidak bisa dibuktikan apa, paling sulit. Tetapi ya ternyata memang ada ilmu santet itu, ya mau di film-film makan segala macam, teluh santet. Diteluh karena kita mati, atau iku mapan sama membunuh. Woi jadi mati dipat, kan juga kadang-kadang anak dia penyakit aneh.
dibawa ke klinik kemanapun secara medis tidak ada penyakit sama sekali, di rongsen, cek darah, ya melalui laboratorium, ini tidak mengidap penyakit apapun, Pak. Ya, di rongsen tidak ada sama sekali, tapi dia merasa kesakitan. Nah, kadang-kadang lebah kono kan dokter gaudo iki mah duduk ranah dokter iki mah ranah medis iki mah spiritual manjingnya. Ngerti kan? Keluh itu. Pokoknya mah aja dua sih muka. Telu mati misalkan tetap tonggoni baik kenang siraet. Yang akhirat bakal ditagih sira kenang wong sing ditelung kenang sira. Lawan kita mah ya neluga karena kuli ana wong teka merene je. Ya ngebayar kita peneluhakan jatuh. Pada baik sira gak ikut berkontribusi nah. Aduh bocah. Hati-hati ya. Kita mah risi zaman saiki nyawa kayak dianggap momongan. Yang ini terjadi pembunuhan. Wa qasduhuma lan utawi nejane fi'li wa syakhsi. Ail fi'li tegese megaweni wa syakhsi lan jumengkrang. Bigairihi kalawan selian mayak tulu ay gairi mayak tulu goliban tegese selian barang kang mateni emak ing dalam kaprahe sibuhu amdin iku serupa sengaja. Ya, paedahe mondok, paedahe pesantren ya, iki mangkene iki. Weruh hukume terus lamun hukum sengkenen atuh aja. Semarah apapun kepada seseorang, sebenci apapun, cukuplah dalam hati, jangan dilakukan melalui tindakan ya melalui penghilangan nyawa. Aduh, dosa gede. Sibhu amdin iku serupa sengaja sawaun iku pada utawi anata kotala mateni ya ma kasiron hale akeh amnadirun atawa hale jarang kador batin kaya siji pukulan satu kali pukul dorbah ma dorbatan master marroh yumkinu kang ngangaken adatan ing dalam munggu adat ihalatul hilaki apa nekakaken mati alaiha ing atase dorbah dihilapi akalan perbedane dorbah binahwi kolamin kalawan saupamane pena aw ma'akhifatiha atawa serta entenge dorbah jidan temenan pahaderun maka iku kasia-sia bahkan dia niat ngajahit muka jahit ngedeleng satu sosok niat dia itu menembak ditujukan kepada sosok tersebut iku aranek ya mengerjakan dan diarahkan ku awas mau berarti ya tidak ngomongnya ku mengerjakan dan diarahkan wa qasduhuma kalau dua-duanya tujuannya mengerjakan dan ditujukan kepada satu sosok tapi menggunakan selain yang bisa membunuh ya iku manjingnya sibhu amdin misalkan ke lamun kita nimpuk uang kelawan ya bola kastik lah lamun kenang dase mati ta ora nah kita emang niatnya nimpuk menimpuk melempar satu sosok
ya, tetapi menggunakan alat yang memang tidak akan menghilangkan nyawa. Nah, itu masuknya kategori syibhu amdin. Tidak disengaja, ya mirip sengaja. Tetap diproses. Ada yang mau makan menggunakan alat yang memang akan menghilangkan nyawa. Sawaun aqatala kasirun am nadiron. Pokoknya sama saja masuk kategori syibhu amdin, seperti sengaja. Ya, hukumannya pun memang agak sedikit ringan. Ya, bayar tetap onta. Apakah alatnya tersebut bisa menghilangkan nyawa orang lain? Bisa kebanyakan menghilangkan nyawa orang lain ataupun tidak? Jarang. Seperti kador batin yumkinu adatan ihalatul hilaki alaiha. Kan jarang bocah. Satu kali memukul mati. Tapi bisa baik. Petition man. Onjok orang deweket badannya mati. Kan pukulan, satu kali pukulan yang bisa membunuh, menghilangkan nyawa orang lain itu tidak semua satu kali pukulan itu bisa membunuh orang. Tergantung yang memukul dan yang dipukul. Lamun ngegebuge petinju, singkana kan Tyson itu bocah, Mike Tyson. Lamun ya ngejotos, beban iku, lamun kayak sirah bisa-bisa ngapung. Berat, kelas berat itu. Ya, lamun petinju ngejotos mati, ya, sanajan satu kali pukulan. Atau bisa saja tergantung si ya pihak korban. Lamun wong sing digebuke ku ditabok doang aja mati. Lele ditabok digebuk mati, ya mungkin dheweke lagi lemah fisiknya. Nah, itu tetap orang manjing amat ya. Manjing kategori menghilangkan nyawa orang lain, ya seperti disengaja. Bihilafi habinahwi kolamin misalnya. Kecuali dalam makanan kita enak jahit ngobrol enak ning bakar. Ya enak lah. Sengit. Ditok-tok ndak saya kelawan pulpen, tok mati. Oh iya kambing ini dipakai mati. Kelan pulpen kolam iku. Duduk kolam iku galanda. Ya betor jadul al kolam nyigar. Anak pena iku mah. Tapi kolam iku sebenarnya pena. Bakar diketrok ndase kenang jahit kelan pena kang pulpen pletok mati. Ta iku mah pahadrun. Tidak ada hukum apa-apa. Ya, tidak boleh dipidanakan. Di rumah manjing khotok pun tidak sia-sia. Amakipati hajidan atawa ngegebuge misalkan keplok be pipine kenang jahit bakar ku ditabok plok be mati. Ya, iku pun manjingnya hadrun. Tidak ada pidana secara duniawi ataupun penagihan di akhirat. Ya kecuali selamun kita nabokeng anggot tenaga dalam mati. Wow. Walau goroza ibrotan Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi Babul jinayati utawi iki iku bab jinayah. Namun bab iku mah kriminalitas iki.
jana itu melukai orang lain. Min qatlin saking mateni, wa qat'in lan nugel, wa gairihima lan seliyane qatlin lan qat'in. Wal qatlu lan utawi mateni membunuh, zulman kelawan nganiaya, menghilangkan nyawa orang lain dengan cara tanpa hak. Nah, memangnya anak membunuh tapi